Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Aksanul Safira, SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 SMP Negeri 2 Beliming, Kabupaten Melalui. Izinkan saya berbagi mengenai materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Oke. Hari ini berkaitan dengan pertanyaan ini, setujukah Bapak Ibu jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Iya, setuju? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Restitusi nanti saya jelaskan lanjut. Kemudian selanjutnya mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma itu dari sudut pandang kegiatan kepala tangan. Jadi coba berpasangan dengan Bapak Ibu di sampingnya. Ada A dan B, ada dan teman Anda. Saudara secari kertas kecil atau benda yang menurut Anda berharga. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Nah, teman Anda pasangannya nanti akan berlaku dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Kira-kira apa cara membujuknya? Gimana caranya? Gimana? Mengancam. Gimana ancamannya, Pak? Kalau nggak dikasih dibunuh gitu. Oke. Gimana yang lainnya? Merayu deh. Kalau perempuan biasanya merayu. Menyuap pakai duit. Oh, buka tanganmu nanti dikasih duit gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, hal-hal tersebut biasanya juga digunakan oleh guru. Iya tidak? Karena nanti kalau kalau kamu mengerjakan PR nanti ada hadiahnya. Nah, kalau kamu dapat nilai A, kamu dapat hadiah. Atau kalau kalian masih saja terlambat, hukum nanti, tonjok nanti gitu. Kemudian berikutnya yaitu perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ada ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua hanya ilusi. Ilusi orang dewasa.
Karena sejatinya yang memegang kontrol itu siapa? Diri murid itu sendiri. Guru itu tidak punya kontrol atas anak itu. Bahkan sekalipun anak itu patuh pada guru, itu karena dia memilih untuk patuh pada guru. Bisa jadi murid itu membangkang, ya. Jadi yang punya kontrol di sini siapa? Diri sendiri. Ketika murid dikritik, kalau kritik itu masuk, bersyukur. Kalau kritik itu tidak masuk, murid akan membangkang, benci terhadap gurunya. Betul apa betul? Betul. Nah, ini kita perubahan paradigma atau sudut pandang. Sebagai seorang guru itu seharusnya bagaimana? Ada yang menggunakan stimulus respon, kemudian ada yang menggunakan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa atau tidak? Bisa tidak kita mengubah pandangan orang lain? Tidak bisa. Kecuali orang itu sendiri yang mau berubah, ya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau ini kira-kira bisa? Memahami, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain. Bisa? Karena yang berubah kita. Karena satu-satunya yang bisa mengubah diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan seorang anak yang membangkang pun itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa dia itu ada tujuan. Misalkan kenapa di sekolah dia tidak menggunakan sepatu di tangan? Kenapa dia datang terlambat ke sekolah? Pasti ada alasannya, kan? Atau ketika anak itu membangkang, kenapa? Karena sering ditekan, misalnya. Tekanan entah itu tekanan dari rumah atau tekanan di sekolah, ya kan? Tekanan di rumah udah dimarah-marah, di sekolah lagi dimarah gurunya lagi, gimana di sini nih stres langsung jadi kayak pressure cooker, kayak panci itu presto, tekanan tinggi, ya kayak gitu. Panci presto ketika dia tekanannya udah tinggi, ketika kita langsung buka keadaan panas gimana? Meledak nggak? Seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Betul atau salah? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul atau salah? Betul. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal dibujuk berarti dipaksa. Salah nggak? Salah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu kerjasama. Konsensus itu kesepakatan bersama. Model berpikir menang kalah, yang tidak menang berarti kalah. Padahal seharusnya kita, kalau ingin menyamakan pikiran, harusnya adalah model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang kalah dalam diskusi. Jadi misalkan ada masalah, ya harus ada hal yang disepakati. Kemudian berikutnya, disiplin positif. Hari ini kita bahas yaitu teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin. Disiplin itu apa? Sering kali diucapkan setiap upacara hari Senin itu. Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Jadi disiplin itu bukan memaksakan orang untuk mengikuti aturan, tapi disiplin itu adalah cara kita mengontrol diri supaya kita punya nilai-nilai yang mulia. Oke. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan untuk menghindari hukuman, daripada terlambat, biasanya daripada terlambat ke sekolah dihukum bagus bolos sekali. Iya tidak? Ya. Akhirnya malah makin menyimpang. Atau biasa jadi anak yang biasanya kejadian kenakalan remaja, orang sudah hamil duluan, anaknya dibunuh sekalian, nggak nanggung-nanggung, karena takut dihukum orang tua, takut dihukum masyarakat, akhirnya berbahagia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, termasuk ranking, ketika memberikan nilai, kita memberikan ranking pada siswa itu juga merupakan imbalan. Oh nak, kalau kamu ranking ini nanti dapat hadiah ini, itu imbalan. Jadi kalian tujuannya belajar aja hanya untuk mendapatkan imbalan atau duit. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, nah inilah yang paling bagus. Kalau kita memiliki tujuan sesuatu yang bernilai itu, cobalah menjadi seseorang yang menghargai diri sendiri. Kemudian metode berpikir menang-menang, kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, keempat penantang, kelima manajer. Posisi seorang guru itu ada 5 posisi kontrol ini. Ada yang menghukum, kalau kamu tidak mengikut aturan, lihat saja nanti ada hukuman menanti. Kalau membuat rasa bersalah, kata-kata gimana? Saya kecewa sama kamu. Kenapa kamu selalu mengecewakan saya? Kamu nggak melihat pengorbanan gurumu seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ayo anak dikerjakan, bantu ibu atau bapak, seperti itu. Ayo kita kerjakan sama-sama, itu posisi sebagai teman. Kemudian posisi pemantau. Pemantau itu berarti kalimatnya seperti ini kira-kira. Ibu amatin, akhir-akhir ini kamu jadi sering bolos ya. Bapak amatin, nilai kamu akhir-akhir menurun. Itu karena dia memantau. Kemudian posisi yang kelima ini adalah posisi yang paling tinggi, yaitu sebagai manajer. Manajer itu contohnya ketika Anda dapat masalah, diberikan pilihan. Oh nak, kamu hari ini nggak berkelahi dengan kawannya. Kira-kira solusi yang kamu bisa tawarkan apa? Kamu ketika memukul kawannya itu salah atau benar? Salah. Jawabannya di sini. Salah bu, salah pak. Jadi kita jangan memaksakan, oh nanti kamu hari ini push up. No, kalau manajer itu, nah kamu sudah memukul kawan, harusnya kamu lakukan apa? Minta maaf pertama. Minta maaf, kemudian tidak mengulangi. Itu dan solusi itu harus didapatkan oleh muridnya sendiri, bukan dari guru. Kamu minta maaf sekarang, bukan. Kamu cari sendiri. Kira-kira solusinya apa untuk ini? Jadi siswa itu bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Kemudian ada segitiga restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada bertahan hidup. Kalau di sini rata-rata sudah bisa bertahan hidup ya. Bertahan hidup, makan, bernafas. Kemudian ketika bertahan hidup sudah dicapai, berarti kita tinggal melihat yang lain. Penguasaan. Siswa tidak menguasai materi, dia akan gimana?
cari perhatian sama guru biasanya. Atau dia nanti main, aku nggak kasih materi, ngapain aku ngamatin terus percuma juga, tidak nyambung gitu kan. Jadi ada ketimpangan. Ketika ada ketimpangan sikap itu, pasti ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak tercapai. Misal kasih sayang dan rasa diterima. Dari rumah dia tidak disayangi, di sekolah dia apalagi. Jadi sikap apa yang timbul pada anak yang kekurangan kasih sayang? Keras, oke. Memberontak, dablek, bodoh amat juga ada. Kemudian kesenangan. Ketika kelas itu sudah tidak menyenangkan, ketika kelas itu sudah tidak menyenangkan, ketika kawannya sudah tidak menyenangkan, rekan kerjanya tidak menyenangkan, kira-kira yang dialami orang itu apa sih? Perilaku ketimpangan. Bolos, malas ke sekolah, ketemu orang itu, nggak senang, iya kan? Itu berarti ada sesuatu, itulah ada tujuan, ada alasan kenapa orang melakukan ketimpangan. Dalam murid pun kita sebagai guru juga harus memeriksa dulu, observasi dulu, kira-kira dia itu kenapa ketimpangan terjadi, ketimpangan sikap seperti itu. Karena ada kekurangan, misalkan kebebasan. Dia merasa kebebasannya terkekang. Di rumah tidak boleh kemana-mana, di sekolah tidak boleh kemana-mana, bolos, lompat jendela, sering terjadi. Kemudian, nah ini makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa lain disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya enggak? Sudah berubah kan? Pemaksaan, membuat perasaan tidak nyaman. Ya, disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau tercapai suatu tujuan mulia. Jadi ketika kita memaksa, murid-murid harus datang tepat waktu setiap hari. Seharusnya kita itu menanamkan, nah, disiplin itu penting. Nah, kamu datang tepat waktu tiap hari itu sangat penting supaya kalian tidak ketinggalan pelajaran. Masuk akal nggak seperti itu? Ketika terlambat, apa menjadi konsekuensinya? Bukan kita mengancam lalu dengan hukuman, push up, lari ke lapangan, itu efektif atau tidak? Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa aja? Tujuan mulia, tujuan hidup yang ingin kita capai. Kita ingin jadi manusia yang beradab, kita ingin jadi manusia yang bahagia, ya kan? Tujuan guru itu sebenarnya harus membuat murid bahagia. Kalau kita membuat murid tertekan, dia itu nanti jadinya kayak panci presto, lama-lama terdak. Anak ini akan dididik untuk menjadi manusia yang bagaimana? Manusia yang selamat, manusia yang bahagia, manusia yang punya keterampilan untuk menghadapi masa depan. Itu tujuan mulianya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah pernah dengar? Beriman. Yang pertama profilnya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, siswa mandiri.
kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global. Apa itu berkebinekaan global? Rasa tidak membeda-bedakan suku, ras, agama. Bineka itu berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian bergotong royong, kerjasama yang kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini motivasinya dari luar, karena ancamannya dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini motivasi dari luar. Coba kalau kita menggunakan untuk menghargai diri sendiri. Misalkan sebagai guru, bekerja, masuk setiap hari mengajar. Itu untuk apa? Mencari nafkah. Untuk menghargai diri sendiri. Karena apa? Ketika diri ini sudah merasa dirinya disiplin, maka kita harga diri pasti akan naik. Beda dengan misalkan yang itu boros, aku ikut boros gitu. Ketika kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban itu, kita sudah menghargai diri sendiri, bukan dengan paksaan. Nah ini, menurut Ki Hajar Dewantara, ini mukanya Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya terlepas dari perintah, memerintah dirinya sendiri. Aku harus begini, aku harus begitu, itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman. Dan penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Jika suatu hari murid itu terbiasa mendapatkan hadiah, yang ranking 1, 2, 3 dapat hadiah. Setelah itu semester depannya tidak dapat lagi. Apa yang didapat siswa itu? Kecewa tidak? Kecewa dengan gurunya, kecewa dengan sekolahnya, seperti itu. Padahal sebenarnya penghargaan itu tidak harus berupa imbalan. Kemudian dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid bergantian. Jadi memberikan apresiasi itu jangan cuma satu ke satu saja. Misalkan putri-putri terus yang lainnya diabaikan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Apa perasaan murid ketika diucapkan demikian? Bahagia tidak? Hari ini ganteng sekali enggak? Langsung berbunga-bunga gitu kan. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikan apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita konsisten ketika melihat kebaikan sekecil apapun dari murid, itu berikanlah apresiasi. Kemudian ini, coba dikelompokkan apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
karena dia memperbaiki. Konsekuensi itu memperbaiki yang sudah dirusak sebelumnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bayangkan seharian nyecap di sekolah, malu enggak? Karena hukuman itu tujuannya membuat malu enggak? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dan bekas luka di hati. Hati itu kan benda abstrak, benda yang paling halus, perasaan. Sesuatu yang terlalu halus ketika disakiti maka sembuhnya akan sangat lama. Beda dengan fisik. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja. Misalkan tadi disuruh bersih-bersih gitu kan, atau ganti kacamata itu kan cuma jangka pendek. Oke, lanjut. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Betul? Kemudian konsekuensinya, kalau dalam konsekuensi itu anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Murid akhirnya akan membenci peraturan. Ya kan? Ya. Kemudian kalau disiplin. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau dengan restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian dalam konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid mendapatkan penguatan. Jadi dia tidak disalahkan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dalam konsekuensi, sedangkan dalam restitusi masalah terpecahkan. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Dia akan bertanggung jawab tanpa disuruh, tanpa diminta. Kemudian
Dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dalam konsekuensi pertanyaan, apa peraturan? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Kemarin itu ada keyakinan kelas yang dibentukkan. Apa yang kamu yakini? Nilai saling menghormati, misalkan seperti itu. Apa yang biasa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan ada terjadi bullying atau perundungan, maka siswa tersebut akan diminta solusinya bagaimana ketika ada bullying di kelas atau dia pelaku bullyingnya. Yang terakhir, konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, sedangkan dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu fungsinya restitusi. Berikut ciri-ciri restitusi, ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dia tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Coba kamu pandang diri kamu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar tadi ada 5 ya. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kemudian kebebasan, penguasaan, apa lagi tadi? Apa tadi? Yang mendasari tindakan, ingin dicintai. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang dituju itu adalah karakter. Misalkan karakter yang dituju adalah berakhlak mulia. Salah satunya saling menghormati. Berarti tidak boleh membuli kawannya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dikembalikan pada kelompoknya, kelompok yang disalahin. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ya, selamat, tujuannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Tidak kena virus. Nilai keselamatan dan kesehatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya jadi materinya tersampaikan semua. Kalau pelatihan lalu datangnya 1 jam kemudian, apa ketinggalan 1 jam ya? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini yang paling kecil lingkupnya adalah peraturan kelas. Di luarnya ada keyakinan kelas. Di luarnya ada lingkungan positif. Yang terakhir, maka dia semakin besar menjadi budaya positif. Jadi semuanya itu dimulai dari peraturan. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Nah, ini beda. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Di sini kesepakatan kelas ada 2 kesepakatan. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran yang tertib. Ini termasuk apa? Peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Ini sebelah sini. Kami guru dan murid yang selalu menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu termasuk keyakinan. Karena keyakinan itu diri kami. Ya. Kalau ini kan menggunakan kata perintah. Kalau peraturan itu menggunakan perintah. Terus tertib, disiplin, kerjakan tugas. Kalau bentuk keyakinan kelas itu adalah pernyataan dari diri. Kemudian nih, peraturan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku tanpa
Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau orang sudah sering tepat waktu, pasti dia setia juga pada pasangannya. Kalau suka bolos-bolos berarti ya perlu diragukan itu ya. Tolong jangan cari jodoh yang seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kesehatan penting. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Sabar itu nilai positif bukan? Sabar. Sabar susah. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Kemudian sudah jelas ini ya, beda peraturan dan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan nilainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Seseorang sudah bertahan hidup, maka akan ada rasa kasih, dicari rasa kasih sayang harus diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan tadi jika bertahan hidup, misalkan dia dari bertahan hidup saja dia sudah sulit, gimana dia mau mendapatkan rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan? Buat hidup aja udah susah, buat makan aja susah. Kalau orang sudah dari bertahan hidup ini sudah mengalami kesulitan, berarti 4 yang lain itu mengikuti. Kasih sayang apalagi, penguasaan apalagi. Orang nggak mungkin berkuasa kalau dia bertahan hidup, tidak bisa. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu bisa kebebasan berbicara, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan apa? Berpendapat. Nah, ini untuk kesenangan penting bagi manusia untuk senang. Ketika dalam suatu pembelajaran lalu murid itu tidak senang, murid itu ditekan, dia akhirnya kekurangannya itu dalam kebebasan dan kesenangan. Nah ini berikutnya ini penting 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol. Ini kontrol dari luar, yaitu penghukum. Posisi guru sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau kontrol dari luar, yaitu ada juga yang berupa teman dan pemantau. Bedanya kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu dia tujuannya untuk menghindari hukuman. Sedangkan kalau teman atau pemantau dia itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jika untuk yang manajer ini dia tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini bisa saya bacakan ya. Kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu berarti penghukum. Kalau guru kalau penghukum gini, kalau dia berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kemudian hasilnya, maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Saya kemarin ada kasusnya siswa bawa HP, ketika diperiksa oleh gurunya yang disalahkan guru bahasa Inggris katanya membawa HP, padahal nggak pernah nyuruh. Itu kan sudah berbohong untuk melindungi diri sendiri. Nah itu berbohong kenapa? Dia kan merasa terintimidasi kan. Kenapa kamu bawa HP? Orang ini sambil ngomong dia takut, dia ujung-ujung berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Murid, kalau guru sebagai penghukum akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau murid berkata, nanti muridnya akan berkata gini, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi.
Kemudian dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahan lagi. Sudah pasti akan mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Gurunya berceramah. Seharusnya ibu kecewa sama kamu. Kemudian kalau kata-katanya, kamu seharusnya bla bla bla, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres jadi wali kelas kamu, berkasus terus. Hasilnya bagaimana? Maka murid akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nanti muridnya udah berbohong, ditanya lagi sama gurunya, nggak usah bohong, ibu tahu. Kemudian muridnya pasti berkata, maafkan saya. Nanti dia akan merasa, dampaknya pada murid merasa ada diri. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kata-katanya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi dia mengungkit-ungkit kebaikannya. Oh, ibunya gak baik sama kamu, masa kamu kayak begitu? Jadi kan diungkit-ungkit tidak ikhlas gurunya kan. Kemudian hasilnya siswa itu kan ketergantungan, terlalu bergantung sama guru tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Bahkan mungkin gurunya jauh lebih berpengaruh daripada orang tuanya sendiri. Di rumah dia tidak mendapatkan teman, maka gurunya itulah yang dijadikan teman. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Kecewa gitu kan ya. Kemudian dampak pada murid lemah, murid tidak mandiri, murid bergantung. Bu, gimana bu ini solusinya bu? Saya bermasalah. Harusnya sebagai seorang guru kita tidak memberikan solusi, tapi memberikan pilihan. Menurut kamu bagaimana? Yang baik bagaimana? Itu kalau posisi sebagai manajer. Nah ini sebagai pemantau ya. Kalau guru berbuat menghitung dan mengukur, dia mengamati. Guru berkata, apa peraturannya? Kamu sudah tahu aturan kita? Peraturan sekolah kita? Seperti itu. Kemudian hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau guru nggak ada ya dia suka-suka. Kalau nggak ada gurunya ya udah, nggak perlu terlalu disiplin. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan mengukur, nanti dapat hadiah ini, nanti dapat sanksi ini. Nah ini yang terakhir, ini posisi paling tinggi manajer. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu berbuat demikian? Itu. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya, maka kamu melakukan pribadi. Karena siswa itu akan mencari solusinya sendiri. Dia akan mandiri mencari solusi. Orang mandiri itu berarti pribadinya kuat, gak? Kuat kan? Dia sudah gak bergantung sama orang lain. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dirinya yang berkualitas. Saya yang punya kualitas, bukan gurunya. Terus kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu pertanyaannya siswa itu. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini tadi kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. 5 ini coba. Kata-kata ini kira-kira dikatakan siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Penghukum, pembuat rasa bersalah,
pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah, yaitu menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, kemudian terakhir validasi kebutuhan. Kalau dari menanyakan keyakinan, berarti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau menstabilkan identitas, pertanyaannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini langkah seperti itu, nanti ada videonya. Beri sama Wage. Sama Erik. Nah itu ada video yang nanti saya tampilkan. Nah ini yang pertama, menstabilkan identitas dulu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dan terjadi. Guru itu harus berkata gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi fokus pada solusi. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Nah, kemudian validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic needs, apakah itu power kekuasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, kasih sayang, cinta, saling memiliki, fun itu kesenangan, survival, bertahan hidup. Oke. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Itu untuk memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nanti guru harus berkata gini ketika menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemarin ada disepakati kan nilainya tanggung jawab, disiplin. Nilai kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita pancing siswa untuk mengatakan kelas ideal menurut mereka itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan hal itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian, ini video segitiga restitusi. Ditonton dulu ya ini. Jadi ini kenyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai posisinya sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu posisinya sebagai pemenahan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisinya sebagai pemantau.
memantau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Yang mengatakannya adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang mengatakan adalah penghukum. Kemudian di sini ada bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Itu jika menggunakan peraturan posisinya sebagai pemantau, maka yang dicari itu adalah konsekuensi atau hadiah. Sedangkan jika yang dicari adalah nilai, itu dia posisinya adalah sebagai manajer. Yang dilakukan adalah memperbaikinya. Nah, berikut ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian kita dalam tahap menstabilkan identitas itu ada setiap orang pengucapannya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau dalam tahap validasi kebutuhan, maka pernyataan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian nilai dalam menanyakan keyakinan itu pernyataannya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dalam tahap menstabilkan identitas, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Perkataannya itu, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dalam tahap validasi kebutuhan, itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, entah apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Guru berkata, ini ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jangan lupa ditanya perasaannya. Nah, di sini boleh ditonton dulu video segitiga restitusi prakteknya. Jadi yang saya lakukan ada contohnya ketika melakukan segitiga restitusi.
pihaknya ada apa sebenarnya. Ditanyakan dulu masalahnya dihadapi oleh siswa, Pak. Biarkan dulu siswa untuk menjawab permasalahannya apa di sini ya. Di sini lalu ditanyakan bagaimana perasaannya ketika melakukan itu. Dia akan menjawab menurut kamu bagaimana, dia akan bilang saya salah. Jadi tidak boleh mencari kesalahan murid ya. Di sini muridnya sendiri yang mengaku bersalah. Jadi guru tidak boleh menyalahkan. Lalu baru ditanyakan solusinya bagaimana. Menurut Erik bagaimana? Respon positifnya dari siswa. Gak ada suaranya, Mek. Suaranya lebih bisa Mek, tersangka. Cara yang tadi perasaannya bagaimana? Liputan sampai Perasaannya gimana? Ada merasa takut atau kayak saksi mata gitu. nggak enak gitu? Kalau misalkan secara begitu menyelesaikan kasus, menurut Erik bagus atau tidak? Menggunakan cara yang baik-baik ya, tidak boleh menggunakan ancaman, tidak boleh menggunakan kekerasan atau ya. Kemudian satu lagi, apakah Erik merasa bisa mencari solusi sendiri nanti ketika ada kasus seperti ini? Kasus ini kasus 2 nih. Korban. Ya, kasus 2. Korban.
Korban apa tuh, Put? Korban ini korban pelecehan. Adik itu. Seks mata tuh. Ini korban pelecehan. Bukan aku. Ini gimana dah? Kita sakit tuh korban. Apakah internet lagi? Nah, kasus kedua tentang penggunaan sepatu yang salah warna ya. Kalau yang pertama tadi kasusnya tentang berkelahi di sekolah. Jadi kita jelaskan kenapa penggunaan sepatu itu kenapa harus kompak. Jadi kan karena ada nilai keadilan dalamnya, nilai kekompakan. Ibu itu harus bisa menjelaskan kenapa jangan cuma siswa itu disuruh untuk mengikuti peraturan saja. Boleh sampai sini. Nah ini intervensi 30 detik. Tolong dijawab ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara mengkonsentrasi. Pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pembantu manajer. Ini pertanyaannya untuk siswa ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana hal ini diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Berikutnya refleksi. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa? Bagaimana? Yang berdasarkan materi tadi, hal baru apa yang didapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan?
Berikutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bagaimana perasaannya kalau dengan kata disiplin itu bagaimana? Sekarang sudah nggak tertekan gitu ya, karena disiplin itu sebenarnya nggak menekan. Kemudian peran aku seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among seperti apa yang terbaik tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Apa? Peran Among seperti apa? Manajer. Ada yang masih menggunakan posisi sebagai penghukum? Pembuat rasa bersalah. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti ini? Saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini? Manajer. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Materi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya? Oke, hari ini ingin sharing dengan kalian mengenai keyakinan kelas. Jadi sebelumnya sudah sampaikan di kelas 7B, yang kelas 7A belum ya. Nah, kita kemarin cuma refleksi tapi belum membuat keyakinan kelas. Ada yang 7B sudah sudah ditempel di kelasnya, yang kita belum. Jadi nanti ini kita tempelkan keyakinan yang ini. Nah, sebelum itu ingin memberi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya? Kelas 7A, hari ini kita akan diskusi mengenai keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan itu apa? Kepercayaan. Yang lainnya? Apa? Keyakinan di mana? Jadi apa yang kita yakini di sini? Keyakinan kelas itu sama mirip dengan yang namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kita ada peraturan kelas, contohnya bagaimana Pak peraturan kelas? Memasukkan baju. Gimana? Menggunakan sepatu warna hitam. Kemudian apa lagi? Tidak menggunakan sendal. Kemudian datang tepat waktu. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan dibuat oleh guru, oleh sekolah. Yes, oke. Bukan cuma guru. Kalau keyakinan kelas, siapa yang membuat? Kita semua, betul. Baik guru maupun murid. Sampai sini paham? Cek dulu kameranya. Oh, jalan. Oke. Hari ini kita akan bahas soal keyakinan.
datang tepat waktu ke sekolah. Kami kelas 7A datang tepat. Selain itu gimana? Contohnya memakai baju yang rapi. Kemudian gunakan kalimat positif ya. Jangan gunakan kalimat negatif, misalkan dilarang merokok, tidak makan di kelas misalkan. Jangan pakai itu. Kami akan makan di kantin sekolah, misalkan seperti itu. Jadi kalau tidak makan di kantin sekolah sudah melanggar apa? Jadi yang punya keyakinan adalah kalian. Boleh kita lanjutkan? Silakan sekarang memang akan bagikan sticky note seperti biasa. Nah, sticky note ini nanti kalian isi dengan keyakinan kelas yang kalian mau. Boleh sebanyak mungkin. Kalau kurang kertasnya boleh minta sama mem boleh. Kalau misalkan dia punya banyak. Silakan tulis namanya juga di sini ya. Oke, mem bagikan ya. Iya. Buat kelas yang kalian idam-idamkan bagaimana misalkan kami belajar dengan gembira, kebahagia. Keyakinan kelas kalian misalkan kami bersikap saling menghormati. Tidak boleh membuli nama orang tua. Silakan dituliskan. Tulis namanya, kemudian kalau sudah nanti mem panggil satu persatu, kalian tempelkan di depan. Gimana? Hah? Iya. Namanya jangan lupa. Pakai kalimat positif. Harus berarti memakai tidak boleh menggunakan kalimat negatif ya, harus kalimat positif. Misalkan tidak boleh memakai sandal misalkan. Jadi kalian kalimatnya bagaimana yang positif? Harus memakai, kami akan memakai sepatu hitam ke contoh berapa? Siapa lagi? Jangan menggunakan kalimat negatif ya, gunakan kalimat positif. Kami akan memakai dah. Udah, tunggu dulu ya. Nanti mem panggil.
Dah. Kenapa? Ini. Boleh. Enggak. Sudah semua nulisnya, tempel-tempelnya. Silakan sekarang main panggil satu persatu, maju tempelkan di sini ya. Mulai dari adik, silakan. Tempel itu mah boy. Halo guys. Ayo. Yo. Say hi. Bakomak kayo. Masukkan. Biar kan dia gitu di. Lanjut. Happy. Tengok kamera sudah. Tengok kamera mana? Misrun. Oke, Sofia. Nah, lanjut silakan Miss Nova. Bibi, joget nih. Wih, siapa yang nyoret-nyoret? Oke. Foto nada nempel. Oke, sekarang kemudian kita akan meneliti lagi keyakinan pas yang sudah kalian ajukan. Yang pertama, nih, kami berjanji tidak akan bolos pada semester ini. Tidak akan bolos. Berarti kami berjanji akan masuk terus, gitu ya. Dan tidak akan pernah membuli sesama teman. Berarti gimana? Kalimatnya bagaimana yang bagus? Yang bukan kalimat negatif. Kami akan saling menghargai. Berjanji akan naik kelas bersama-sama. Oke, bagus. Susah senang bersama. Apa masalahnya?